Bab 671. Si peri kecil pun tersipu dan berkata, dengan dingin, aku tidak ingin mandi. Dia adalah peri kecil dari istana Fuyao. Bagaimana dia bisa mandi dengan Daryl? Daryl menggaruk kepalanya dan menyeringai. Tidak apa jika kau tidak ingin mandi. Aku akan mandi dulu. Setelah itu, dia melepas bajunya. Rasanya sangat menyenangkan untuk mandi dan bersantai setelah hari yang melelahkan. Ketika melihat Daryl benar-benar melepas kemejanya, peri kecil itu menghentakkan kakinya dengan cemas dan berteriak, "Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh mandi." "Kenapa?" gumam Daryl. "Kenapa aku tidak boleh mandi jika kau tidak mau? Logika macam apa ini? Kau terlalu mendominasi, bukan? Itu tidak masuk akal." Si peri kecil mendengus dingin dan mengabaikannya. Kedua pelayan itu terhibur dengan adegan lucu itu. Master Daryl dan istrinya yang sedang saling menggoda. Daryl menghela napas, duduk dan menggulung celananya. Dia lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mandi. Bagaimana kalau aku mencuci kaki saja?" Daryl lalu melepas sepatunya. Seorang pelayan bergegas dan membawa baskom kayu dari luar. Dia mengisinya dengan sepanci air panas dan membawanya pada Daryl. "Master Daryl, aku akan membantumu mencuci kaki." Daryl tersenyum tipis dan berkata dengan sengaja, "Lupakan saja. Istriku sering merasa cemburu. Dia tidak suka 7 melihat wanita lain menyentuhku." Daryl menoleh dan menatap peri kecil itu ketika berbicara. "Benar, sayang. Kalau begitu, kenapa kau tidak membantuku?" Daryl tertawa di dalam hatinya. Dia menjadi lebih senang melihat ekspresi peri kecil itu. "Kau, peri kecil sangat marah." Daryl bersikap sangat menyebalkan. Dia tahu Irene tidak berani mengungkapkan identitasnya, dan Daryl melakukan segala kesempatan untuk memanfaatkannya. Irene menjadi lebih marah ketika memikirkannya. Dia lalu mendekat dan menendang bak mandi. Buk! Sesaat air memercik kemana-mana dan asah kuyup dua pelayan di samjoiniknya pun berseru dalam dia. "Kalian berdua keluar dari sini dan kalian tidak bisa masuk tanpa dipanggil," perintah Irene dengan marah. Kedua pelayan itu pun tidak berani lagi berada di sana setelah perintah itu diberikan. Mereka sontak cepat-cepat keluar. Ketika dia keluar, salah satu pelayan mengelus dadanya sambil berkata dengan lembut, "Master Daryl adalah orang yang berbakat. Kenapa dia mau menikahi wanita yang begitu kasar?" Pelayan lainnya mengangguk simpati. Petik 2. "Benar, wanita itu sangat cantik. Aku tidak menyangka temperamennya begitu buruk. Dia sama sekali tidak cocok dengan Master Daryl." Suara kedua pelayan itu sangat kecil, dan mereka terpisah dari kam lain. Kebanyakan orang tidak bisa mendengar mereka. Namun, sebagai martial saint tingkat 2, si peri kecil tetap bisa mendengar mereka dengan jelas. Dia merasa malu dan marah, dan Dela pun hanya dapat menatap Daryl dengan tajam. Bajingan ini, dia membuat seluruh dunia baru berpikir bahwa aku adalah istrinya. Meski begitu, Daryl tetap menunjukkan senyum ramah. "Lupakan, aku juga tidak akan membasuh kakiku. Sayang, ayo, beristirahatlah." Dia pun hendak pergi ke bawah selimut. "Kau pergilah." Irene menginjak kakinya dengan tidak sabar. Apakah pria yang tidak tahu malu ini ingin tidur di ranjang bersamaku? Ide bagus apa yang dia punya. Pada akhirnya, Irene tidak menyangka Daryl akan berdiri tiba-tiba dan menyentuh titik akupunturnya untuk menghentikannya bergerak. Gerakan Daryl terlalu cepat, bahkan peri kecil tidak bereaksi sama sekali.
Dalam waktu singkat, Irene tidak bisa bergerak lagi. Dia pun langsung protes. Apa yang kau lakukan? Daryl terkekeh ringan dan memandangnya dengan bercanda. Apa yang kau bicarakan? Tentu saja, aku akan memeluk istriku untuk tidur. Daryl menggendong Irene ke tempat tidur. Irene tampak cantik dan tubuhnya memikat. Daryl teringat adegan di mana dia mengusilinya setelah Irene ingin membunuhnya. Semakin marah dia, semakin bahagia Daryl. Peri kecil itu tidak bisa menahan emosinya. Wajahnya memerah karena marah. Kau biarkan aku pergi. Daryl tidak bisa menahan tawa. Dia sengaja menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kita bisa melakukannya? Kita adalah suami dan istri, dan kita harus tidur bersama. Rene hampir menangis mendengar itu. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan hampir mengeluarkan darah dari begitannya. Daryl ingin membuatnya marah. Padahal dia tidak benar-benar ingin tidur dengan gadis itu. Kau. Daryl tersenyum dan berkata, baiklah. Malam ini aku bisa tidur di lantai, tapi kau harus memanggilku suami yang baik. Kau. Wajah Irene panas seperti awan api bajingan itu menjadi lebih baik dalam menyulut emosinya. Namun, jika dia tidak melakukan yang pria itu minta, pria itu akan mencoba tidur dengannya. Bagaimana dia bisa tidur di ranjang yang sama dengan pria itu? Reputasi peri kecil. Istana Fuyao akan rusak, dan istana Fuyao akan menjadi bahan tertawaan. Namun, dua kata itu sulit untuk dikatakan. Daryl berbaring di tempat tidur, dan menatapnya sambil tersenyum. Dia pun bertanya dengan genit, kau harus memanggilku apa? Jika kau tidak meneleponku, aku akan memadamkan lilin dan pergi tidur. Kau, bajingan. Daryl memang bajingan. Dia menyesal tidak bisa membunuhnya sebelumnya. Dan kini pria itu malah menyiksanya dan mempermalukannya. Irene tidak bisa melakukannya. Dia menatap dengan marah pada Daryl. Jika dia bisa membunuh seseorang dengan matanya, Daryl akan terluka parah. Bibirmu tegang sekali. Daryl menggoda sambil tersenyum, kalau begitu aku akan mematikan cahaya. Setelah itu, dia meniup lilinnya. Peri kecil itu cemas dan hampir berseru. Kau, jangan matikan lilinnya. Suamiku. Wajahnya merah seperti apel matang. Bab 672. Haha, istriku sangat baik padaku. Daryl tertawa terbahak-bahak dan membelai rambut peri kecil itu. Tulang-tulang di tubuhnya nyaris lemas. Saat memanggilnya suami. Kau. Peri kecil itu malu dan marah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan siap untuk memanggil seseorang sebagai suami. Kau turun dan tidurlah di lantai. Rang. Peri kecil itu. Baiklah, suamimu akan pergi tidur. Daryl mengolok-oloknya, membentangkan tempat tidur di lantai, dan pergi tidur dengan bahagia. Namun, dia tidak melepaskan peri kecil itu begitu saja. Lagi pula, orang bisa tidur dalam telinganya. Tiba-tiba Daryl dan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Itu adalah panggilan untuk membangunkan semua orang. Peri kecil itu juga terbangun. Wajahnya tampak lelah. Dia tidak tidur nyenyak malam sebelumnya karena takut Daryl akan mengambil kesempatan jika dia tidur. Namun bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, Daryl malah tidur nyenyak seperti orang mati. Master Daryl, bisakah kita masuk? Terdengar suara pelayan datang dari luar pintu. Masuklah, kata Daryl seraya berdiri dengan bingung. Kedua pelayan itu mendorong masuk melalui pintu dan membawa satu set baju besi. Daryl memiliki satu set baju besi untuk posisi resminya. Setelah membantu Daryl mengenakan baju besi, kedua pelayan itu keluar dari
Salah satu pelayan lalu berbisik, "Master, Daryl dan istrinya benar-benar suka berpetualang. Mereka bahkan menotok titik akupuntur saat tidur. Aku rasa nyonya pasti menyukai." Perasaan ditundukkan dan tidak bisa bergerak, kata pelayan lainnya. Peri kecil hampir meledak marah saat mendengar itu. Dia pun hanya menatap Daryl. "Kenapa kau menatapku, Daryl?" Tersenyum pahit, kedua pelayan itu berbicara di belakang kita, tapi apa hubungannya denganku? "Cepat, bebaskan aku," kata peri kecil dengan dingin. Daryl melangkah maju dan melepaskan titik akupunturnya. Dia lalu keluar dari tenda. Di luar tenda, terdengar suara genderang keras. Pasukan dari dunia baru tidak bergerak maju. Karenanya, mereka berbaris dan mengkomunikasikan strategi perang melalui suara drum. Drumnya terdengar keras, dan masing-masing para prajurit dunia baru dipersenjatai dengan pedang panjang dan tombak. Mereka pun siap menyerang kota Donghai dengan semangat tinggi. Awalnya, Daryl dan peri kecil akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Namun, begitu mereka keluar dari tenda, mereka bertemu dengan para Cavaliers hitam putih yang memasang senyuman di wajah mereka. "Tuan dan Nyonya Daryl, hitam." Cavalier tertawa dan menepuk bahu Daryl. "Komandan Sloan mengundang kalian berdua ke tenda militer." Dua sosok sialan ini, Daryl mendesah. Dia tidak tahu kenapa, tapi mereka berdua tampak selalu menyebalkan baginya. "Aku ingin menyelinap pergi. Kenapa mereka malah membuatku pergi ke tenda militer?" Daryl mengutuk dalam hatinya, tapi dia menyeringai. Dia pun lalu berkata, "Kakak hitam dan kakak putih, bukankah aku harus pergi ke medan perang? Kenapa komandan menyuruh aku pergi ke tenda militer?" "Aku tidak tahu." Hitam Cavalier merentangkan tangannya lebar-lebar. "Kami di sini hanya untuk menyampaikan perintah. Master Daryl, silahkan." Hitam dan putih Cavaliers pun kemudian memimpin jalan. Bab 673. Dua idiot, gumam Daryl pelan saat dia melihat punggung mereka seraya mengikuti ke tenda militer. Di antara tenda yang didirikan oleh pasukan dunia baru, terlihat sebuah tenda militer besar. Tenda militer ini digunakan oleh komandan dan tentara untuk membahas rencana penyerangan mereka. Semua jenderal dari pasukan dunia baru berkumpul di tenda militer itu. Di tenda militer, Sloan duduk paling atas dengan wajah dingin. Pada saat seperti itu, dia tampak sangat serius. Para jenderal di bawahnya tidak berani membuat suara keras, bahkan napas mereka pun terkontrol. Sebelumnya, para prajurit dari dunia baru dan kultivator dari dunia alam semesta melakukan konfrontasi pertama mereka, tetapi mereka tidak senang dengan hasilnya. Pertempuran itu hanya berlangsung 10 menit. Kedua belah pihak menderita luka parah dan kehilangan ribuan orang. Sloan ingin mengalahkan kota Donghai dalam 3 hari. Namun, menilai dari situasinya saat itu, banyak orang dari dunia alam semesta berkumpul di kota Donghai, saling mendukung untuk menjaga kota dari musuh. Haruskah pertempuran ini berlanjut? Kapan mereka dapat menjatuhkan kota Donghai? Daryl dan peri kecil dibawa masuk ke dalam tenda militer. Daryl melapor kepada Panglima tertinggi. Daryl menyapa Sloan dengan hormat. Meskipun dia enggan memberi hormat, dia tidak punya pilihan lain. Dia berada di dalam wilayahnya. Sloan mengangguk sedikit dan menatapnya. "Daryl, kau orang asli kota Donghai, bukan?" "Benar," jawab Daryl. Sloan mengangguk dan berkata perlahan, "Karena kau adalah penduduk asli kota Donghai,
Aku akan memberimu tugas. Sekarang, kau akan memimpin beberapa tentara untuk menyelinap ke belakang musuh dan meluncurkan serangan mendadak dan menghancurkan mereka. Kau harus mengejutkan mereka. Aku yakin 6 sekte utama dan para kultivator itu pasti berada dalam kekacauan. 11. Apakah kau memberitahu aku untuk meluncurkan serangan diam-diam pada 6 sekte utama dan para kultivator? Dia tidak punya pilihan lain. Dia berada di dalam wilayahnya. Sloan mengangguk sedikit dan menatapnya. Daryl, kau orang asli kota Donghai, bukan? Benar, jawab Daryl. Sloan mengangguk dan berkata perlahan. Karena kau adalah penduduk asli kota Donghai, aku akan memberimu tugas. Sekarang, kau akan memimpin beberapa tentara untuk menyelinap ke belakang musuh dan meluncurkan serangan mendadak dan menghancurkan mereka. Kau harus mengejutkan mereka. Aku yakin 6 sekte utama dan para kultivator itu pasti berada dalam kekacauan. 11. Apakah kau memberitahu aku untuk meluncurkan serangan diam-diam pada 6 sekte utama dan para kultivator? Daryl tercengang. Dia merasa kesulitan dengan hal itu. Meskipun dia memiliki dendam dengan 6 sekte utama, dia tetap akan bersatu dengan mereka untuk melawan musuh. Bagaimana dia bisa menyerang 6 sekte utama? Daryl pun lalu menolak dengan senyum masam, Komandan, aku tidak ingin melakukan serangan diam-diam. 11. Kau harus pergi. Sloan menatapnya dengan dingin. Nada suaranya seolah menunjukkan bahwa dia tidak menerima keraguan atau penolakan. Sloan tidak senang Daryl begitu berani menentang perintahnya. Dalam dunia militer, perintahnya sudah hampir sama seperti dekrit kekaisaran. Apakah Daryl berani menentang dekrit kerajaan? Sloan mengerutkan kening. Dia mengambil sebuah token dan menyerahkannya pada Daryl. Aku akan mengatakannya lagi. Kau akan membawa beberapa tentara untuk melancarkan serangan diam-diam pada sekte utama. Dan kau tidak boleh menolak perintahku. Bawalah token ini bersamamu. 11. Token itu diperlukan untuk keluar dari penghalang sihir yang dipasang di sekitar tenda untuk perlindungan. Melihat Daryl memiliki tanda peri kecil, itu lalu merasa sangat senang. Dia khawatir tentang bagaimana dia bisa menyelinap keluar. Dengan token itu, dia bisa meninggalkan Kam tanpa hambatan. Namun, dia tidak menyangka Sloan akan mengatakan sesuatu tentangnya. Sloan memandang Daryl dan berkata, Daryl, istrimu sebaiknya tinggal di Kam untuk sementara waktu. Jika ada kekacauan, maka solusi yang paling aman adalah membiarkan istrimu tinggal di Kam. Setelah mendengar itu, peri kecil itu gemetar, dan suasana hatinya merosot ke dasar. Dia sangat ingin kembali ke istana Fuyao. Dia tidak mau terjebak di dalam Kam. Daryl, kau harus bertindak cepat. Pergi. Pakai baju zirahmu, ambil kudamu dan cepatlah berangkat bersama pasukanmu. Kata Sloan seraya melambaikan tangannya untuk membubarkannya. Aku akan mematuhi perintah. Daryl tidak punya pilihan selain mengangguk dan menyetujui tugas yang diberikan kepadanya. Dia pun berbalik dan meninggalkan tenda militer. Begitu mereka keluar dari tenda, peri kecil menjaga dirinya tetap dekat di belakangnya. Wajah cantiknya menunjukkan dilemanya. Dia menggigit bibirnya dan lalu berbisik, Daryl, kau harus membawaku ketika meninggalkan Kam nanti. Sejak tadi malam, peri kecil telah memikirkan rencana pelarian. Dibatasi oleh penghalang sihir di sekitar Kam, maka tidak mungkin dia bisa pergi tanpa token. Oh, sayang, apakah kau ikut denganku?
karena akan sangat merindukanku. Daryl menatap Irene dan menggodanya. Dengan senyum jenaka. Kau. Irene menghentakkan kakinya dengan wajah tersipu. Bab 674. Peri kecil menggigit bibirnya. Bajingan. Daryl selalu memanfaatkannya. Setelah memperhatikan bahwa peri kecil hendak menangis, Daryl menawarkan penghiburannya tanpa daya. Aku juga ingin membawamu pergi, tetapi komandan wanita memerintahkan untuk tetap di kamp. Jadi aku tidak bisa membawamu keluar. Lagi pula, ada banyak mata mengintai sekitar kamp kita. Bagaimana kita bisa menyelinap keluar? Daryl tidak berbohong padanya. Dia memang ingin membawanya keluar dari kamp. Bagaimanapun, peri kecil itu berasal dari dunia alam semesta dan dia sangat kuat. Seandainya dia dibebaskan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi dunia alam semesta untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Master Daryl, kau dan istrimu memiliki hubungan yang sangat baik. Kalian berdua mengobrol lagi. Terdengar suara Sumbang berbicara. Mereka adalah hitam kavalier dan putih kavalier. Putih kavalier berjalan mendekat sambil tersenyum. Mereka lalu berkata kepada peri kecil, "Madam, apakah kau mengkhawatirkan misi Master Daryl? Apa menurutmu dia akan berada dalam bahaya? Sungguh merupakan berkah bagi Master Daryl untuk memiliki istri yang penuh kasih sepertimu." 11. Ya, sungguh beruntung Master Daryl mendapatkan istri sepertinya, kata hitam kavalier. Keduanya menyebut peri kecil sebagai istri Daryl, tetapi peri kecil tidak dapat membantahnya. Sungguh sangat menyebalkan. Tiba-tiba terdengar perubahan dalam suara hitam kavalier saat dia mendekati Daryl. Master Daryl, kau hanya dapat membawa 30 orang, tetapi orang ini semuanya dari level marsial Markis. Mereka menunggumu di kamp jauh di depan. Pergi dan temui mereka. Daryl mengangguk dan berjalan menuju kemah. Saat melewati peri kecil, Daryl lalu bergumam dengan suara rendah. Jangan khawatir. Aku akan membawamu keluar ketika aku mendapatkan kesempatan. Apa? Sebelum Irene sempat bereaksi, Daryl tersenyum dan mencium pipinya. Sayang, tunggulah aku. Setelah ciuman itu, Daryl berbalik dan lari. Dia harus bergegas dan pergi setelah melakukan hal itu. Daryl berpikir bahwa gadis itu pasti kesal dengan ciuman itu. Namun, memikirkan wajah marahnya saja sudah cukup untuk mengangkat semangatnya. Hahaha, kau benar saja, peri kecil itu marah. Dia adalah gadis suci dan murni dan tidak pernah dicium oleh laki-laki. Kini, terdapat 2 rona merah di wajahnya. Daryl sudah bertindak terlalu jauh. Madam, ada peraturan di kamp militer. Anggota keluarga tidak diperbolehkan berjalan-jalan dengan santai. Kau harus kembali ke tenda dan beristirahat. Hitam kavalier mengingatkannya dengan senyuman. Irene melangkahkan kakinya dan kembali ke tenda dengan enggan. Di sisi lain, Daryl membawa 30 tentara bersamanya ke Menara Bintang. Sepanjang jalan, Daryl membuat rencana di kepalanya. Tidak mungkin dia sudi meluncurkan serangan diam-diam pada 6 sekte utama. Setengah jam kemudian, Daryl membawa 30 tentara pada puncak gunung di belakang Menara Bintang. Ketika mereka berdiri di puncak gunung, mereka memiliki pandangan yang tidak terhalang untuk menyaksikan situasi di kedua kamp. Semua dari 30 tentara itu sangat bersemangat. Bukit ini memang tempat yang bagus untuk melakukan serangan diam-diam. Dalam mereka masih tank kegembiraan ketika Daryl mengelilingi mereka dan langsung menyematkan titik akupuntur mereka dengan kecepatan kilat.
Mereka pun tidak bisa bergerak. Dalam seketika, Master Daryl, kau, semua tentara. Bab 675. Daryl tersenyum seraya melambaikan tangannya. Jangan panik, apa yang kuberikan padamu memang sejenis racun. Namanya Heaven Cult Elixir. Kau tidak akan langsung mati setelah meminum ramuan ini. Kau harus meminumnya, penawarnya setiap tahun. Jika tidak, kau akan mati seperti pisau menorehkan kulitmu. Daryl telah memikirkannya matang-matang. Dia tidak akan meluncurkan serangan diam-diam pada 6 sekte utama. Meskipun dia memiliki dendam pada mereka, dia harus mempertimbangkan situasi ini secara keseluruhan. Dan juga akan sia-sia jika 30 tentara itu dibunuh. Akan lebih baik jika dia menggunakan mereka untuk keuntungannya. 2. Daryl lalu berkata sambil tersenyum. Apakah kau tidak percaya? Nah, cobalah untuk menyalurkan energi internal ke double yang meridian. Apakah kau merasakan rasa sakit yang menyiksa? Daryl membuka kunci akupoint mereka. Setelah menyarankan hal itu, 30 orang itu mencobanya secara diam, dan ekspresi mereka berubah drastis dalam sekejap. Memang benar, mereka telah diracuni. Sejujurnya, aku tidak bisa membelot ke dunia baru. Ekspresi Daryl serius. Dia melihat sekeliling wajah mereka sebelum berkata dengan serius, aku tidak ingin membunuh kalian. Jadi aku memberi kalian kesempatan sekarang. Kalian akan mengikutiku atau mati seketika. Aura yang kuat memenuhi tubuhnya saat dia mengatakan itu. Ke-30 orang itu bertukar pandang satu sama lain dan merasa ragu-ragu. Dalam 2 detik, 2 tentara menyerah pada tekanan dan berlutut. Mereka membungkuk kepada Daryl dan mengucapkan kesetiaan mereka. Aku bersedia bergabung dengan Master Daryl. Aku juga bersedia. Sisanya pun mengikuti. Tak satu pun dari mereka siap mati. Kami bersumpah setia kepada Master Daryl. Aku bersedia bersamamu sampai aku mati. Daryl tersenyum sinis dan mengangguk. Setuju. Dia mengangkat tangannya perlahan dan menggunakan energi internalnya untuk membantu mereka berdiri. Oke, jangan panggil aku sebagai Master Daryl. Panggil saja aku Kakak Daryl. Mulai sekarang, perintah Daryl. Dia tidak mau menggunakan gelar yang diberikan oleh dunia baru ketika dia menjadi bagian dari dunia alam semesta. Kami akan patuh. Para prajurit itu mengangguk satu demi satu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring muncul dari jauh. Daryl, sialan. Dipandu oleh suara itu, ibu kepala biarawati serendipity terlihat berdiri, tidak jauh dengan wajah dingin dan cemberut. Dia berhasil mengeluarkan kata-kata itu melalui giginya yang terkatup rapat. Ada ratusan anggota elit dari berbagai sekte yang ikut dengannya. Master Leonard dan Master Reed juga ada di sana. Para anggota elit itu naik ke puncak gunung untuk melihat pemandangan yang lebih baik untuk menyelidiki situasi. Kamp dunia baru. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Daryl di sana. Megan yang berada di belakang ibu kepala biara ibu serendipity gemetar. Setelah melihat Daryl, dia memperhatikan bahwa pria itu mengenakan baju besi dunia baru. 30 tentara di sekitarnya juga merupakan tentara dari dunia baru. Wajah cantik Megan tampak marah. Dia mengutuk sambil menunjuk ke arahnya. Daryl, dasar bajingan. Bagaimana kau bisa membelot ke dunia baru? Kau memang sampah. Megan sangat marah. Dia mengira Daryl tidak memiliki prinsip dan bersedia melakukan apa saja. Bahkan mengkhianati bangsanya sendiri. Daryl, kau tidak tahu malu. Bagaimana
Bisa kau berkolusi dengan musuh untuk menyerang rekanmu sendiri. Apakah kau manusia? Ibu kepala biarawati. Serendipity menggertakkan gigi dan tenggelam dalam kebencian.